Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak usia 4 tahun. Dan saat ini saya sedang mengandung 5 bulan, Pak Ustadz. Saat anak saya berulah, kadang saya terbawa emosi, Pak Ustadz, dan setelah emosi saya menyesali dan meminta maaf kepada anak saya tersebut. Pertanyaannya, Pak Ustadz, bagaimana Pak Ustadz kiat-kiat kita sabar ya dalam menghadapi terkhusus dari ujian anak? Apalagi saat ini saya sedang mengandung 5 bulan, minta pencerahan dan juga nasihat dari Pak Ustadz. Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Biasanya orang tua emosi ketika menghadapi anak-anak kecil semacam ini, itu karena dia punya, apa istilahnya itu, punya keinginan. Namun keinginan itu menjadi tidak tercapai ketika adanya pihak lain yang menghalangi. Contoh seorang ibu nih biasanya ya, seorang ibu. Dia punya target merapikan rumah jam sekian, dia sudah program itu. Ternyata baru setengah jalan anaknya membuat berantakan lagi. Ya, belum juga selesai sudah berantakan lagi. Dia hitung-hitungan tenaganya, waktunya. Sehingga emosinya muncul. Ketika emosi muncul, maka apa yang keluar? Ya kemarahan. Maka hendaknya ini harus dihentikan. Kita sebagai orang tua, khususnya ibu, sadari bahwa kesibukannya di rumah. Kerapihan, ketertiban, baiknya anak, itu adalah tanggung jawab ibu. Ya. Maka apa yang dia lakukan, jadikan sebagai hiburan. Sebagai hiburan, bukan sebagai beban. Kemudian yang kedua, jadikan kesibukan itu sebagai bentuk kebaikan. Sehingga semakin banyak kesibukan, maka kebaikannya semakin banyak. Nah, kemudian ini yang pertama untuk pribadi ya, menyikapi apa yang dilakukan. Yang kedua, anak usia 4 tahun sudah bisa diarahkan. Nah, tentu namanya anak lah seperti disebutkan pertanyaan pertama itu suka dengan pujian, ya suka dengan hadiah. Kita beritahu, Dek atau Kak, Ibu mau beresin rumah, mau nyapu, mau ngepel. Kamu mainan? Boleh, mainannya daerah sini aja ya. Nanti kalau sudah selesai, rapikan lagi, boleh ganti mainan yang lain. Kalau belum rapi, jangan ambil mainan yang lain. Nah, terus, bisa tidak lari-lari, ya, karena ibu mau ngepel, barangkali nanti kepleset, jatuh sakit. Diajak bincang-bincang. Anak mungkin ketika pertama kali diajak itu kaget, karena ibunya mungkin belum biasa. Tapi setiap kali mau melakukan itu, anak lama-lama mengerti. Bahkan dia akhirnya lihat ibunya asik sekali ya main alat pel gitu kan. Mungkin dia ikut. Dan bahkan minta, biarkan. Karena sebenarnya kita sedang mengarahkan anak untuk memiliki tanggung jawab. Nah, ketika anak sudah mengerti, kita pun akan senang nantinya. Butuh pembiasaan. Dan anak umur seperti ini sangat mudah untuk dibentuk. Tinggal tadi melatih kesabarannya, pembiasaannya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin, ya tadi, tidak keluar emosi. Dengan cara apa tadi? Tidak menarget waktu. Penat, duduk, istirahat. Ya. Hilang penat, mulai lagi. Kadang yang bikin stres itu karena tadi target tadi, lalu
ternyata tenaga sudah habis istilahnya itu, waktu juga sudah lama tapi tidak juga selesai, maka yang bikin stres. Tapi kalau kita tertanam dalam diri kita, kalau belum selesai istirahat, nanti kalau sudah penatnya hilang akan mulai lagi, maka tidak ada kata stres. Kalau anak berulah tinggal senyum dan diajak ngobrol. Seperti itu. Anak akan nurut insya Allah. Cuman kadang kitanya masih memposisikan anak harus taat pada saya. Anak harus demikian. Nah ini yang membuat diri kita sendiri terbawa emosi. Tapi kita pahami dunia anak. Berikan kesempatan pada anak. Karena itulah sifat mereka tadi disebutkan kan. Suka apa itu? Malas, suka lalai, suka bermain. Nah itu dan terdabet. Demikian Allah.